Lanjut, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Pimpin doa belajar aja ya, tidak usah baca surat. Ya, semuanya angkat tangan. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa menjadi berkah ya ilmunya. Udah? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Cuma satu orang ya yang tidak hadir. Udah? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, apa kesiapan kita? Apa kesiapan untuk belajar? Kesiapan alat tulis. Ada? Ada yang tidak bawa buku? Ada yang tidak bawa pena? Itu kesiapan alat tulisnya. Semua lengkap ya? Kemudian kesiapan mental kita, pikiran kita. Ada yang sudah di kelas tapi pikirannya masih di luar? Ada? Jadi sekarang kita fokus belajar. Ya, kita sudah di dalam kelas, pikiran kita pun harus berada di dalam kelas. Dan untuk lebih semangat, mari sama-sama kita nyanyi lagu nasional. Garuda Pancasila aja ya, 2 kali. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, pribadi bangsaku ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, Kakak. Terima kasih ya. Pada pembelajaran minggu lalu kita telah belajar tentang materi tumbuhan. Jadi kita sudah tahu mana bagian-bagian tumbuhan, mulai dari akarnya, kemudian apa lagi? Batangnya, apa lagi? Daun, ada lagi? Bunga. Ada juga buahnya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis, yaitu cara tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Ya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana proses dari fotosintesis tersebut
Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap hari. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Kita sudah melihat videonya. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Zat makanan dari hasil fotosintesis di bawah tanah. Zat makanan dari hasil fotosintesis dibawa kemana? Itu pertanyaannya ya. Ada yang bisa menjawab? Ada? Nah, jadi yang ingin Ibu jelaskan, proses fotosintesis itu dari yang pertama cahaya, ya cahaya matahari. Apalagi? Air dan
dia dapatnya? Dari kita menghirup udara, itu apa yang kita hirup? Oksigen. Apa yang kita keluarkan? Karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini dia diperoleh dari pernapasan yang kita keluarkan. Kemudian dari asap pabrik, asap kendaraan, itu semua CO2 ya, dia diserap oleh tanaman. Di sini terjadi proses fotosintesis di daun yang dihasilkan apa? Oksigen. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, hasil makanan yang telah diproduksi dari hasil fotosintesis itu dibawa kemana? Di dalam batang tumbuhan ini dia terdapat dua jaringan penggulung yang dinamakan xilem dan flower. Xilem dan flower. Fungsi dari xilem ini dia mengangkut air dan zat mineral dibawa ke daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan phloem ini dia zat makanan yang sudah jadi di sini, yang sudah dimasak di daun, diedarkan ke seluruh tumbuhan. Jadi zat makanan di sini diangkut oleh jaringan pembuluh yang namanya phloem itu ke seluruh bagian tumbuhan. Jika zat makanannya lebih atau banyak, itu biasanya disimpan di buahnya. Ya, disimpan di buahnya. Udah kakak? Udah ya? Jelas? Jelas. Ada lagi? Ada. Nah, adakah tumbuhan yang tidak memiliki zat hijau daun? Zat hijau daun apa namanya tadi? Klorofil. Zat hijau daun itulah tempat di mana proses fotosintesis dilakukan. Jadi ada tidak tanaman yang tidak memiliki klorofil, zat hijau daun? Kira-kira ada? Contohnya jamur. Jamur dia warnanya apa? Warna? Masih semangat belajar? Masih. Kita buat bikin dulu ya, biar semangat ya. Ini sebelum Ibu bagikan LKPD. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Ulang sekali lagi. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang. Ada yang kelebihan ya? Udah ya? Udah. Ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya untuk dikerjakan kelompok ya. Ada bawa cek? Ada. Ini nanti di sini ditulis nama ya. Ini aja boleh. Ya, itu diisi. Ya, ini untuk tugas kelompok ya.
isi. Kemudian ini setelah diisi boleh dicek ya. Bagi aja tugasnya. Bisa dirobek ini bagi tugas ya. Ini bisa dirobek. Setelah diisi, dicek, kemudian di sini ada soal. Ada? Itu diisi ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Boleh di sini aja tulis. Kelompok A, B, dan C ya. Udah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menginvestasikan jawaban yang diberikan kedua. Ya. Coba yang gambarnya. Gambar poin 1. Ya. Sana hadapnya ya ke kawan-kawan. 2. CO2 atau karbon dioksida. Ya. 3. Yang dihasilkan oksigen. Ya. Nomor 4. Air dan mineral. Ya. Selanjutnya. Jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Tumbuhan dengan cara melakukan proses fotosintesis. Manusia menanam dan menghasilkan makanannya. Hewan dengan cara berburu. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Cahaya matahari, karbon dioksida, air dan mineral. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Oksigen dan zat gula. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena proses fotosintesis adalah suatu proses mengumpulkan makanan oleh tumbuhan. Sikap apa yang perlu kita lakukan untuk tumbuhan setelah kamu mempelajari topik ini? Merawat tanaman dengan baik. Ya. Tidak lupa menyiramnya dan memberinya pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Terima kasih untuk kelompok B. Sekarang satu kelompok lagi, kelompok A. Silakan. Dari kelompok A akan mempresentasikan soal yang telah kami buat. Ya. 1. Cahaya matahari. 2. CO2. 3. Yang dihasilkan oksigen. 4. Air mineral. Selanjutnya. 2. Jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Kalau manusia memasak sayuran atau buah-buahan, kalau hewan memburu makanan di hutan. B. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Cahaya matahari atau sinar matahari. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Tumbuhan akan tumbuh subur dan akan berbuah lebat. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena fotosintesis perlu untuk tumbuhan yang akan layu. Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap
pelajari topik ini akan menjaga tumbuhan lebih banyak karena dia tumbuh subur. Assalamualaikum